Ini kami semakin nyata di tengah-tengah keberadaan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Adakah pada hari Minggu ini kita ada sukacita? Kalau kita sukacita itu bukan dilihat dari pakaian kita, bukan dilihat dari apa yang kita pakai ketika kita datang ke gereja, tapi yang kita lihat, pribadi saya selalu melihat wajah-wajah yang tersenyum, wajah-wajah yang cerah, wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Tapi kelihatannya wajah itu tidak kelihatan karena ditutupi oleh apa? Masker. Saya pakai masker aja ya, Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Kristus Yesus, saya berterima kasih kepada Bapak Gembala di tempat ini, yaitu Pak Titi Gamaliel yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan sabda Tuhan di tempat ini. Dan biarlah kiranya kasih dan karunia Allah menyertai beliau dalam pelayanannya. Bapak Ibu sekalian, bahwa hari ini kita akan berbicara tentang kemerdekaan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kemerdekaan yang telah membebaskan kita dari segala kungkungan hidup keberdosaan kita, melepaskan kita dari segala penderitaan, melepaskan kita dari segala kuk-kuk perhambaan, dan juga puji Tuhan, kalau mulai hari ini kita juga sedang dalam menuju kepada peristiwa memperingati 17 Agustus tahun 1945. Apa itu 17 Agustus tahun 1945? Masih ingat apa itu? Hari kemerdekaan negara Republik Indonesia. Kita akan baca firman Tuhan yang terambil dari Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Ya. Galatia pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu apa? Kasihilah sesamamu manusia
seperti dirimu sendiri. Nah, kita di sini semua, saya percaya bahwa kita sebagai pribadi-pribadi yang telah mengenal Yesus. Amin. Pribadi-pribadi yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tentu kita di sini disebut sebagai orang-orang yang memiliki warga negara kerajaan Allah. Tentu di sini kita telah dipanggil oleh Tuhan untuk mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sehingga proses kehidupan, perjalanan hidup kita itu pasti berbeda dengan orang-orang dunia. Mengerti maksud saya dengan orang-orang dunia? Halo? Halo Bapak Ibu, mengerti dengan orang-orang dunia? Kita juga orang dunia, tapi kita tidak berlaku seperti orang dunia yang pada umumnya belum mengenal Kristus. Jadi cara pandang kita, cara kita berbicara, cara kita melakukan sesuatu dibandingkan dengan orang-orang dunia pasti ada perbedaan. Contoh, Bapak Ibu di sini sudah ada yang pekerja semua, amin. Pekerja semua, amin. Amin. Kalau Bapak Ibu bekerja, masuknya jam berapa? Jam berapa Bapak Ibu? Jam 8. Kalau masuk kerja jam 10 itu pasti saudara, ibu-ibu pasti dapat apa? Dapat SP1. Nah, orang dunia mungkin boleh seperti itu, tapi kalau kita sudah menjadi miliknya Tuhan, sudah menjadi pribadi yang melekat dengan Tuhan, sudah beda cara berpikirnya. Aku cepat-cepat bekerja, aku masuk harus jam 8. Kalau jam 8 dimulai bekerja, berarti saya juga jam 8 harus sudah masuk di dalam bekerja. Kalau pulang dari pekerjaan jam berapa? Jam 4. Umpamanya jam 4 pulang, sudah jam 4. Kalau perlu anak Tuhan di dalam pekerjaan itu jangan jam 4 pulangnya. Jam berapa pulangnya? Kalau perlu jam 6. Tidak perlu menuntut sesuatu di sana, tapi Tuhan yang memberikan kepada kita penyertaannya. Itu adalah cara hidup anak Tuhan. Nah, sekarang dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita sama dengan mereka-mereka yang belum percaya kepada Tuhan? Tentu beda. Contohnya tidak usah jauh-jauh. Kalau saudara disinggung, ini anak Tuhan ya, kalau saudara disinggung sama teman saudara atau sama rekan saudara, kira-kira saudara tersinggung enggak?
kalau perkataan-perkataannya menjelek-jelekkan saudara? Tersinggung nggak? Halo? Kok nggak dijawab sini? Di sini ada orang apa enggak ya? Tersinggung nggak? Tersinggung. Anak Tuhan, apapun yang dilakukan oleh dunia ini dalam kehidupan kita, tidak boleh tersinggung. Tidak boleh apa? Tidak boleh kita ada rasa kebencian. Karena itu semua sudah diselesaikan oleh Tuhan. Di mana? Di kayu salib. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Kristus Yesus, setiap kita ya, dalam hidup ini nantinya harus mempertanggungjawabkan status kita sebagai warga negara kerajaan Allah. Karena apa? Karena kita sebagai warga negara kerajaan Allah, hidup kita itu tidak semena-mena. Hidup kita itu tidak seperti orang dunia yang sesuka hati. Tidak seperti itu. Karena kita berkata bahwa kita percaya kepada Yesus, tapi cara hidup kita tidak seperti Yesus. Kita berkata bahwa kita sudah melekat kepada Yesus, tapi hidup kita tidak berjalan sesuai dengan Yesus. Ini yang perlu kita pertanggungjawabkan nanti ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya dalam hidup ini. Rasul Paulus dikatakan dalam Galatia pasal 5 ayat 1, Rasul Paulus telah menuliskan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah merdeka. Di sini dikatakan Kristus telah memerdekakan kita. Siapa yang memerdekakan kita? Kristus. Ya, Kristus telah memerdekakan kita. Kristus telah membebaskan kita. Dari apa? Dari dosa-dosa kita. Saya nggak tahu tadi kita yang naikkan pujian tadi menaikkan pujian tentang dosa. Kita tidak sepakat. Kita belum ada kesepakatan. Tapi Roh Allah sepakat dalam hati setiap anak-anak Tuhan yang melayani hari ini. Berbicara tentang apa? Tentang dosa. Nah, di dalam Galatia pasal 5 ayat 1 dikatakan karena Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Artinya apa? Sebagai pribadi-pribadi yang sudah dimerdekakan dari segala dosa, sebagai pribadi-pribadi yang sudah melepaskan diri dari perhambaan. Kita tidak sama lagi dengan orang dunia. Seperti yang saya katakan tadi. Kita tidak sama lagi seperti orang dunia. Tapi kita sudah merdeka. Merdeka itu artinya apa? Bebas dari perhambaan. Bebas dari segala keterikatan. Bebas dari segala apa? Bebas dari segala ikatan-ikatan dosa yang melekat dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus itu baik sekali. Tuhan Yesus itu telah mengorbankan dirinya.
Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Yohanes 3:16 mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia apa? Amin. Sehingga ia memberikan kepada manusia yang berdosa kesempatan untuk boleh hidup dalam kekekalan. Itu luar biasa. Makanya kemerdekaan yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita jangan disia-siakan. Jangan dijadikan sebagai suatu kesempatan untuk, kan aku sudah dibebaskan oleh Tuhan, lalu sekarang aku berbuat sekehendak hatiku dalam hidupku. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena apa? Karena Tuhan telah mengorbankan nyawanya di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Jadi ketika Yesus ada di kayu salib itu adalah untuk menebus dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari segala kutuk dosa, untuk melepaskan kita dari segala penderitaan akibat dosa. Nah, oleh karena itu dalam Roma 6 ayat 18 dikatakan bahwa kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, itu orang anak Tuhan yang sudah merdeka, yang sudah dimerdekakan dari kuk perhambaan dan dari dosa, dia selalu hidup dalam kebenaran. Bukan kuk perhambaan lagi yang dia pegang, tapi dia sudah dikatakan sebagai hamba kebenaran. Makanya kalau saudara mau cari kebenaran itu jangan lari kemana-mana. Makanya dalam diri kita ini sebenarnya kita sudah memiliki yang namanya apa? Kita adalah hamba kebenaran. Hamba yang memiliki kualitas hidup yang berbeda dengan dunia ini. Tapi yang menjadi masalah adalah kita sudah hidup dalam kebenaran, tapi cara berpikir kita kok melenceng. Cara hidup kita kok melenceng. Cara kita bekerja, cara kita melakukan tugas-tugas kok melenceng. Saya juga bingung. Katanya anak Tuhan. Amin. Coba saya mau tanya, siapa di sini yang benar-benar mengakui dirinya sebagai anak Tuhan? Halo? Kok takut? Di sini tidak ada anak Tuhan. Halo? Mau tanya, Yohanes kamu bukan anak Tuhan? Hah? Anak Tuhan. Sandi? Anak Tuhan atau bukan? Kalau saya tanya satu-satu habis waktu nanti. Tadi saya tanya kok namun ngangkat tangan, tapi ini ada Tuhan atau ada apa sih? Saudara sadar ketika datang kepada Tuhan dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, pada saat itu juga saudara sudah menjadi hamba
kebenaran. Jadi kalau kita dikatakan sebagai hamba kebenaran, berarti kita berjalan di dalam kebenaran. Dimanapun kita berada, selalu kebenaran itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tadi saya kebetulan diantar oleh tetangga, karena saya daerah sini memang saya belum hafal ya, daerah sini saya belum hafal. Lalu sang driver berkata-kata kepada, kemana Bapak? Oh, saya mau melayani di gereja GPP Efrata Simolangit 13 nomor 29, saya bilang. Oh, Bapak pendeta? Iya. Wah, dia berkata kepada saya satu, saya sebenarnya Pak, saya sebenarnya tahu kalau Tuhan Yesus itu ada. Dia orang seberang. Tapi saya tidak berani mengungkapkan hal itu karena saya berada di sekitar seputaran keluarga muslim. Saya tahu. Tapi yang lucu ketika saya bawa istri saya kontrol di rumah sakit Angkatan Laut, ada dua pribadi yang tadinya mengenal Kristus, tapi karena mereka mendapatkan jodoh yang berbeda, yang berbeda keyakinan, akhirnya mereka jadi mu'alaf. Mereka kalah dalam mempertahankan iman mereka kepada Tuhan. Makanya kalau kita mengatakan diri kita sebagai hamba kebenaran, tegakkanlah. Tadi kan sudah dikatakan oleh siapa? Rasul Paulus. Oleh karena itu berdiri teguhlah. Berdiri teguhlah. Kemarin ada yang konseling kepada saya, seorang janda usia 32 tahun. Dia WA saya, Pak, saya ini mau pindah keyakinan karena saya tidak punya suami, saya tidak punya keluarga, lalu saya juga tidak punya pekerjaan. Nah, tapi ada yang menawarkan saya pekerjaan, tapi dari orang seberang. Bagaimana Pak? Apa yang harus saya lakukan, kerjakan? Saya bilang, kalau kamu masalah ekonomi, masalah kebutuhan kamu, meninggalkan Yesusmu, celakalah kamu. Lalu saya berikan kepada dia satu hal. Hanya Yesus yang bisa memberikan kepadamu kehidupan. Baik kehidupan di dunia ini maupun kehidupan yang akan datang. Tidak ada yang lain. Jadi kalau soal kebutuhan, soal apa yang diperlukan, kebetulan dia di luar daerah. Pergilah kepada orang-orang yang kamu kenal, yang mengenal Yesus. Datanglah ke sana. Pasti mereka tolong kamu. Tidak mungkin dibiarkan kamu. Ya, bukan artinya meminta-minta, tidak. Tapi datanglah
kepada teman-temanmu. Jangan tinggalkan Yesus. Jangan tinggalkan. Engkau tinggalkan Yesus, artinya engkau meninggalkan kemuliaan Allah dalam hidup. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa melalui pengorbanan Yesus kita diselamatkan, dilepaskan dari segala kutuk dosa. Beberapa orang, kira-kira 2 bulan yang lalu, ada beberapa orang itu diskusi dengan saya. Dia berkata begini, "Pak, saya ini sudah percaya kepada Yesus. Keluarga saya juga sudah percaya kepada Yesus. Tapi engkong saya, emak saya, mereka masih berlatar belakang Konghucu. Tapi mereka mengutuk-ngutuk kami karena kami tidak tidak dapat memberikan sesuatu yang mereka minta. Kalau mereka minta yang baik sih kami kasih, tapi kalau mereka minta sesuatu yang membuat mereka membuat mereka berdosa, kami tidak mau." Lalu saya bilang sama dia, "Kamu dikutuk bagaimana?" "Ya dikutuk lah, nggak boleh kamu dikutuk, nggak akan berjalan usahamu, inilah ini, kutuklah." Saya bilang, "Kamu sudah percaya Yesus kan? Kamu sungguh-sungguh sudah percaya Yesus kan? Nah, kalau kamu sudah sungguh-sungguh percaya Yesus, segala kutuk yang mengikat kamu pada saat kamu belum percaya kepada Dia telah dibebaskan, telah dilepaskan. Karena apa? Karena Yesus telah menanggung segala kutuk itu." Di mana? Di kayu salib. Coba baca Galatia 3 ayat 13. Coba kita baca Galatia 3 ayat 13. Ayo kita baca bersama-sama. Galatia 3 ayat 13. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi tidak usah takut. Kamu dikutuk orang, tidak usah takut. Asal kamu tidak bersalah loh ya. Asal kamu tidak berjalan di dalam kehidupan dosa ya. Jadi kutuk itu sudah diselesaikan oleh Tuhan ketika Dia ada di mana? Di kayu salib. Tidak usah takut. Kalau kita mengerti ini, kemerdekaan telah menguasai kita. Kita telah dimerdekakan oleh Tuhan. Kita telah dibebaskan oleh Tuhan. Kita telah muncul sebagai pribadi-pribadi hamba kebenaran. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apa arti kemerdekaan? Apa arti merdeka?
Merdeka berarti, kalau saya ambil dari kitab apa itu namanya? Kitab KBB itu apa? Kitab bahasa Indonesia itu apa namanya? Ya, kamus ya, kamus besar bahasa Indonesia. Ya. Merdeka berarti bebas dari perhambaan. Merdeka berarti bebas dari penjajahan. Merdeka berarti bebas dari tuntutan. Merdeka berarti tidak terikat atau tidak tergantung kepada orang lain. Jadi itu namanya merdeka. Coba angkat tangan di sini. Siapa yang merasa dirinya belum merdeka? Halo? Siapa yang di sini belum merdeka? Kok nggak ada yang angkat tangan sih? Ibu udah merdeka? Ibu bapak sudah merdeka? Sudah merdeka. Tapi saya mau tanya sama bapak, sama istrinya sudah merdeka atau belum? Sudah. Itu merdeka. Ya. Jadi merdeka itu berarti tidak terbelenggu oleh segala sesuatu yang menghamba atau memperbudak. Jadi kita sudah dibebaskan dari perhambaan. Kita sudah dibebaskan dari budak-budak dosa kita. Makanya jangan berbuat dosa lagi. Orang anak-anak Tuhan kalau sudah melekat hidupnya kepada Yesus, tidak lagi berbuat dosa. Makanya kita datang ke gereja ini tujuannya adalah apa? Mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan pengajaran Tuhan, supaya kita tidak berbuat dosa. Berbuat dosa itu menderita atau senang sih? Halo? Berbuat dosa itu senang atau menderita? Masa iya? Senang atau menderita? Orang kalau berbuat dosa itu dalam penderitaan itu. Saya mau buktikan aja satu. Ya, kita jujur. Walaupun namanya pendeta, ya, tapi kadangkala ada kebohongan-kebohongan terhadap cara hidup kita, apalagi dengan suami istri. Nah, saya ini sebenarnya sekedar mencoba, ya, coba sih saya bohongi istri saya, dia terasa enggak kalau saya bohong? Ketika saya merencanakan aja suatu bentuk kebohongan, baru merencanakan aja, istri saya tegur saya. Papa itu pendeta tapi mau berbohong sama mama ya. Ya kok enggak? Ngaku aja daripada kamu berdosa kepada Tuhan. Papa itu pendeta loh, jangan main-main. Mau berbohong ya kepada saya. Ya, saya ditegur oleh Roh Kudus. Akui di hadapan istrinya. Ya.
baru merencanakan, belum melakukan. Bagaimana kalau sudah melakukan? Berbahaya apa tidak? Berbahaya dan menderita. Makanya ibu-ibu di sini semua kan masih punya suami, masih suami istri ya. Di sini semua sudah suami istri kan? Sudah? Halo? Di sini sudah suami istri semua? Ada yang belum? Belum. Ada yang belum? Siapa yang belum? Belum ya. Di sini kalau sudah suami istri, saya mau tekankan, hai suami-suami, jangan suka bohongi. Hai suami-suami, jangan suka bohongi. Ya. Karena hati istri itu sangat apa? Sangat peka. Makanya sejak itu saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni aku, baru sebenarnya mau mencoba, benar enggak Tuhan, apa yang kulakukan ini terasa kepada istri. Sejak itu saya bertobat. Pendeta harus bertobat. Dan tidak saya lakukan lagi sampai sekarang. Makanya kalau kemana-mana saya selalu apa? Selalu apa? Informasi kepada istri. Hari ini dia memang tidak bisa saya bawa karena kebetulan dia sedang dalam proses apa namanya kontrol dengan dokter. Ya, kontrol dengan dokter. Kemarin masuk ke laboratorium, diperiksa darahnya dan sebagainya. Nah, dalam kata merdeka, dulu saya sempat waktu masih di di sekolah di pendidikan di UPN Jogja dulu, saya sempat mengajar tentang pelajaran civic. Civic itu pelajaran tentang kewarganegaraan. Nah, di situ saya mengajarkan bahwa dalam istilah kemerdekaan itu ada dua pokok yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah Indonesia sudah merdeka secara de jure. Secara de jure itu secara hukum. Jadi secara hukum kita sudah merdeka. Tanggal 17 Agustus tahun 1945 kita sudah merdeka. Jadi nanti tanggal 17 tahun ini kita sudah berapa tahun merdeka? Berapa tahun? 77 tahun. Saya mau tanya, di sini ada usia yang sudah 77 tahun? Sudah ada? Belum? Bapak 77 tahun. Berarti 77 tahun mengikuti kemerdekaan ini. 77 enggak ya. Iyalah 77 kali ya. Nah, di sini dikatakan bahwa secara de facto, secara de jure kita sudah merdeka. Tapi secara de facto, secara kenyataan sekarang ini, tidak semua orang mengalami yang namanya kemerdekaan secara de facto. Buktinya apa? Buktinya hukum tidak berjalan dengan baik. Di atas tumpul, di bawah tajam. Mengerti nggak maksud saya? Mengerti nggak maksud saya? Di atas tumpul, di bawah tajam. Contoh. Orang korupsi 100 miliar.
orang korupsi 100 miliar. Hukumannya berapa? Cuma 2 tahun, 3 tahun. Ya kan? Dan juga suruh bayar uang pengadilan dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan orang yang curi ayam? Berapa tahun dihukum? Berapa tahun dihukum orang curi ayam? 5 tahun. Masuk di akal? Masuk di akal? Itulah yang dikatakan kita ini belum merdeka dalam konsep de facto. De facto itu artinya faktanya di lapangan, faktanya dalam perjalanan hidup sehari-hari. Sekarang kita lihat bagaimana perbedaan antara si kaya dan si miskin di Indonesia ini. Bagaimana? Halo, bagaimana? Mencolok tidak? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu kayak dikatakan dengan kemerdekaan? Bukan. Jadi secara kenyataan memang kita ini belum merdeka. Memang sudah ada yang merdeka. Ya, sebagian besar mungkin sudah ada yang merdeka secara de facto. Tapi sebagian lagi, sekarang angka kemiskinan kita di Indonesia ini berapa? Sekitar 20 sampai 32, antara 27 juta tingkat kemiskinan. Besar itu. Dibandingkan dengan Singapura, Singapura itu tidak ada yang miskin, semua kaya-kaya, semua mereka mendapatkan hal-hal yang yang positif dalam kehidupan mereka. Negara makmur itu adalah Singapura. Memang penduduknya sedikit dibandingkan dengan Indonesia kan. Sebenarnya kita ini sudah kaya. Sebenarnya kita ini, negara kita ini sudah negara yang bisa berkembang, bertumbuh. Tapi karena apa? Yaitu tadi, karena banyak oknum-oknum yang menjalankan tugas tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh negara. Ya. Nah, kemudian dikatakan di sini bahwa konsep kemerdekaan yang kita baca dalam surat Galatia tadi, konsep kemerdekaan yang kita baca dalam surat Galatia tadi, itu berbeda dengan konsep kemerdekaan secara umum. Jadi konsep kemerdekaan, konsep merdeka yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia itu berbeda dengan konsep apa yang ditulis oleh apa yang terjadi di dalam bangsa dan negara kita. Bedanya di mana? Coba kita lihat dalam Galatia 5 tadi ayat 13a, dikatakan kamu tahu bahwa mana? Galatia pasal 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Kita harus hati-hati apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini.
Kita sudah merdeka. Kalau kita sudah merdeka, artinya bahwa kita tidak melakukan lagi hal-hal yang tidak benar dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi melakukan hal-hal yang dapat mengganggu kehidupan rohani kita dalam dunia ini. Ya. Kita sudah merdeka. Tapi masih suka nonton film porno. Saudara sudah merdeka? Halo? Saudara sudah merdeka. Tapi suka membenci orang. Itu kan yang dikatakan merdeka. Saudara sudah merdeka, tapi nggak suka sama suami. Saudara sudah merdeka, tapi suka apa? Suka ngoceh ke sana kemari, menjelek-jelekkan orang dan sebagainya. Itu kan dikatakan merdeka? Tidak. Kalau saudara masih terikat dalam hal-hal seperti itu, saudara belum merdeka. Tapi Rasul Paulus katakan di sini bahwa apa? Jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Jangan. Kita memang sudah merdeka, memang kita sudah liberty, sudah bebas dari segala dosa kita. Tapi jangan beri kesempatan kepada godaan-godaan. Apalagi bapak-bapak, hati-hati. Godaan-godaan setan itu selalu selalu mengganggu kita. Makanya saya selalu bilang, kemanapun saya pergi, kalau ditanya kepada saya, Pak Judius, wanita mana yang paling cantik di dunia ini? Jawab saya apa? Jawab saya apa? Lady Di? Nikita apa? Nikita, nggak tahu lah ya, pokoknya yang cantik itu, yang bahenol itu, saya nggak jawab itu. Tapi saya katakan yang paling cantik di dunia ini adalah istri saya. Saya mau tanya Sandi, siapa wanita yang paling cantik di dunia ini? Betul. Sandi siapa? Istrimu siapa? Ivana, mana Ivana? Hah? Oh, mengajar sekolah ini. Lulu istri, suaminya siapa? Yohanes. Yohanes, istri yang paling cantik wanita yang paling cantik siapa? Benar Lulu. Benar Lulu. Enggak jawab tuh. Kita ini kalau sudah merdeka tidak lagi mengagungkan hal-hal yang spektakuler kalau kita lihat di dunia ini. Maaf, ibu masih sudah punya suami? Ibu yang pakai masker ini ya, ibu sudah punya suami? Suami ibu mana? Enggak datang. Kenapa, Bu? Nah, saya mau tanya. Laki-laki yang paling ganteng di dunia ini siapa, Bu? Halo? Benar, Bu? Apa benar, Bu?
Kalau benar suami ibu paling ganteng, dia pasti datang ke sini untuk mendampingi ibu, Bu. Lah iya. Ini pembelajaran bagi kita. Ya, dikatakan di sini bahwa apa? Kalau kita sungguh-sungguh merdeka, kita tidak akan hidup lagi dalam dosa. Kita dimerdekakan dari kehidupan dosa. Merdeka artinya adalah mati bagi dosa, dan dosa tidak berkuasa lagi atas kita. Jadi kita tidak berbuat dosa lagi. Datang ke gereja mendengarkan firman Tuhan, nanti pulang ke rumah selesaikan masalahmu dengan suamimu, dengan istrimu, dengan anak-anak. Jangan tinggalkan dosa itu dalam kehidupan. Dosa itu akan membuat, dosa itu seperti virus yang bekerja, yang terus menerus mengganggu kehidupan kita. Makanya Yesus ketika pertama kali datang ke dunia ini, dia berkata kepada murid-muridnya, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Artinya apa? Pertobatan itu sangat diperlukan untuk bisa masuk dalam kerajaan Allah. Bertobat itu artinya apa? Mengakui dosa-dosa di hadapan Tuhan. Itulah kemerdekaan yang kita peroleh. Makanya saya selalu singgung kalau saya berkesempatan khotbah dimanapun saya melayani. Saya selalu berbicara hal-hal yang sifatnya mengganggu kehidupan kita, yaitu tentang dosa. Nah, kemudian kita lihat dalam 1 Petrus 2 ayat 16. Coba kita lihat 1 Petrus 2 ayat 16. Mari kita lihat 1 Petrus pasal 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Dengarkan baik-baik. Sekali lagi saya baca. Hiduplah sebagai orang merdeka. Bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Saya mau tanya, peristiwa apa yang lagi ngetren? Peristiwa apa yang lagi ngetren di bangsa ini? Peristiwa apa? Saya mau tanya, Yosua itu orang Kristen atau bukan? Dari marganya saja sudah Huta Barat. Huta Barat itu banyak Kristen. Yang mau nembak dia Eliezer. Eliezer itu Kristen apa bukan? Hah? Kristen. Kristen tembak temannya. Ketika saya mendengar ini, Tuhan, apa sebenarnya yang terjadi di dunia ini? Apa yang terjadi di dunia ini? Saya nggak tahu Pak Sambo itu Kristen apa Islam? Siapa yang tahu? Bapak tahu? Kristen. Pak Sambo. Iya. Aduh Tuhan. Ini fakta. Fakta. Ibu-ibu bapak, ini fakta.
De facto, secara de jure kita sudah dibebaskan dari dosa. Secara de jure kita sudah dilepaskan dari segala ikatan kuk perhambaan. Secara de jure kita sudah dibebaskan dari keterikatan terhadap setan-setan, iblis dan sebagainya. Tetapi secara de facto, kenyataan bahwa banyak manusia yang mengaku Kristen masih terikat dalam kejahatan-kejahatan. Masih terikat dalam kejahatan-kejahatan. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia. Rasul Paulus kepada jemaat Galatia mengatakan, kalian itu sudah melakukan apa yang dikatakan oleh firman, tapi tetap menimbulkan kejahatan-kejahatan. Sama dengan jemaat Korintus juga demikian. Ketika Rasul Paulus datang kepada jemaat Korintus mengatakan apa? Kalian ini sudah beribadah, kalian ini sudah mengenal yang namanya Kristus, tapi masih juga menyembah kepada penyembahan-penyembahan berhala. Secara de jure iya betul, kita sudah dibebaskan, dilepaskan dari segala dosa, keterikatan, dari segala apa yang menjadi kutuk dan sebagainya. Tapi secara de facto, di sini ada yang sakit hati. Di sini ada yang sakit hati sama suaminya. Di sini ada yang benci kepada temannya. Kalau tidak dibebaskan, kebencian itu akan menjadi virus, akan menular kepada anak-anakmu, akan menular kepada keluarga. Konsep kemerdekaan Kristen sering disalahartikan oleh orang-orang yang belum secara de facto mengenal Kristus. Mereka berkata, yang penting ialah, dengarkan baik-baik, yang penting ialah kita percaya kepada Yesus dan kita mengikuti kebaktian, itu sudah cukup. Ini yang perlu saudara perhatikan. Apakah kita ini kalau sudah percaya kepada Yesus lalu pergi kebaktian sudah cukup? Tidak. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu sudah memberikan kepada kita satu statement proklamasi yang harus kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Allah yang menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Yesus katakan kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Dia, orang-orang yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka, ajarkanlah mereka kepada mereka apa yang telah kuberikan kepadamu. Aku akan menyertai engkau. Pergi. Tapi ada banyak orang Kristen yang penting percaya Yesus, beribadah setiap minggu, sudah selesai.
tugas selanjutnya biarlah dikerjakan oleh para pendeta-pendeta itu. Biarlah dikerjakan oleh para misioner-misioner itu. Yang penting saya sudah ke gereja. Bukan itu maksudnya. Kita ini dipanggil oleh Tuhan untuk diberi kesempatan untuk apa? Menjadi saksi Kristus, memberitakan Injilnya, menyampaikan kebenaran, supaya mereka juga menerima keselamatan itu. Jadi bukan hanya saudara saja yang harus menerima keselamatan, tidak. Berilah kesempatan kepada orang lain juga untuk bisa menerima Injil, menerima Kristus itu. Ya. Kemerdekaan Kristen artinya apa? Artinya adalah merdeka dari hukuman dan keterikatan dari dosa untuk hidup bagi Tuhan. Itu kemerdekaan Kristen. Kemerdekaan Kristen artinya kita sudah bebas dari dosa. Tapi hidup kita dalam kebenaran. Kita tidak lagi melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini dalam Galatia pasal 5 tadi ayat 13b. Galatia pasal 5 ayat 13b dikatakan, kita tidak hanya merdeka dari kehidupan dosa, tetapi kita juga merdeka untuk melayani Tuhan. Wujud dari pelayanan itu dapat dilihat dari hubungan kita dengan sesama. Umpamanya, pelayanan itu dapat dilihat hubungan suami istrinya baik apa tidak. Hubungan suami istri baik atau tidak. Hubungan orang tua dengan anak baik apa tidak. Itu dulu. Hubungan sesama teman baik apa tidak. Itu baru namanya pelayanan. Jadi minimal itu kita merdeka itu bukan hanya sekedar untuk melepaskan diri dari dosa, tapi juga kita untuk mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Ya. Artinya begini, melayani itu harus disertai dengan apa? Apa? Melayani itu harus disertai dengan kasih yang tertanam dalam hati. Saya tadi sampai di tempat ini jam 8:25. Ya. Kenapa? Karena di dalam hati saya mempunyai makna kasih. Maksudnya kenapa? Kalau saya terlambat datang, berarti saya tidak disiplin. Saya ini adalah pribadi yang suka disiplin.
baik dalam pelayanan, baik dalam mengajar, baik dalam pekerjaan apapun, saya selalu disiplin. Biasanya kalau saya mengajar, setengah jam sebelum mulai saya sudah datang. Dalam pelayanan pun demikian. Biasanya saya setengah jam sebelum dimulai saya sudah hadir. Karena apa? Di dalam hati ini ada apa? Ada sesuatu yang mendorong untuk kita boleh melayani dengan kesungguhan dan disiplin. Gereja juga demikian. Dimulai jam berapa? Jam 9.30, jam 9.27 sudah di pelayanan dalam musik. Kalau Yohanes tadi main drum, Sandi main apa tadi? Sandi IT ya, IT. Lalu Chandra mikrofon. Lalu di sini tadi siapa? Di sini siapa tadi? Siapa namanya? Lakukan, kerjakan dengan hati. Tuhan Yesus pun berkata, aku tidak melihat wajahmu, aku tidak melihat gantengmu, tapi aku melihat hatimu. Jadi dalam melayani pekerjaan Tuhan, jangan tinggalkan kasih itu dalam kehidupan kita. Nah, kasih itu berwujud dalam setiap tindakan kita. Ya, dari mana kita tahu? Kita akan muncul apa? Kelemah lembutan dalam berbicara, ada kesabaran, ya, sabar menghadapi suami yang apa? Suami yang apa? Yang marah-marah, sabar menghadapi istri yang suka apa? Apa? Yang suka apa? Nggak mau ngaku, yang suka cerewet gitu loh. ya, sabar, lemah lembut, tapi setia. Ya, setia sama pelayanan, setia sama istri, setia sama teman. Ya, setia, semua kesetiaan itu dan lain-lain kita perlu kerjakan, lakukan hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Itu yang penting. Jadi kemerdekaan yang kita kerjakan sekarang, yaitu bahwa kita merdeka, artinya tidak lagi dikuasai dan dibelenggu oleh dosa. Kita merdeka artinya kita diberi kesempatan untuk melayani pekerjaan Tuhan dengan kasih. Dan kita merdeka artinya kita juga melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan untuk setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.